Sebelumnya perkenalkan nama saya Abizar Al-Ghifari, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pengetahuan dan Ilmu Pendidikan. Oke, sebelumnya para siswa yang berbahagia, di sini saya akan mengangkat satu tema terkait tentang akidah akhlak, yang dimana salah satu materinya itu membahas tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi yang memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah dan menghadapi ujian dalam dakwahnya mereka. Oke, pembahasan ini cukup menarik karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sangat diperintahkan untuk mengikuti sifat Nabi dan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita serta nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Oke, salah satunya itu ada nanti dijelaskan tentang ul azmi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan siapa ul azmi, kenapa mereka bisa disebut ul azmi, saya akan menjelaskan tentang apa itu arti dari ul azmi itu sendiri. Oke. Di sini saya sudah sedikit meringkas bahwa pengertian ul azmi ini kita bisa pandang yang pertama secara bahasa. Ul azmi itu berasal dari dua kata Arab, yang mana yaitu ulul yang berarti orang yang memiliki, dan azmi itu yang berarti orang yang memiliki keteguhan hati atau tekad yang kuat. Sehingga ul azmi adalah gelar khusus yang diberikan kepada sekelompok nabi dan rasul pilihan yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan tekad yang sangat kuat dalam menegakkan ajaran agama Islam. Itu arti ul azmi secara kebahasaan. Yang kedua, menurut Sirojudi dalam buku Ensiklopedia Islam, ul azmi itu memiliki arti bahwasanya orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat serta keteguhan yang kuat. Gelar ini menunjukkan kedudukan tinggi dan keistimewaan para nabi yang mampu menghadapi berbagai tantangan, penentangan, dan rintangan besar dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam pengertian yang ketiga itu saya ambil dalam Al-Quran karena ul azmi itu disebutkan secara eksplisit dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 dan surat Asy-Syu'ara ayat 13 yang menegaskan bahwa para nabi ini memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang biasa dalam berdakwah meskipun menghadapi penolakan keras dari kaumnya. Oke, di dalam surah Al-Ahqaf itu dijelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Yang artinya maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana ul azmi dari kalangan para rasul yang telah bersabar, dan janganlah engkau meminta agar azab itu disegerakan untuk mereka. Nah, siapa sih ul azmi yang dimaksud surat Ahqaf ayat 35 ini? Itu dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13 yang bunyinya itu teman-teman bisa baca sendiri. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa ada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Maka dengan begitu, saya simpulkan dari berbagai macam pengertian, secara ringkas ini ul azmi itu berarti para rasul pilihan yang memiliki sifat utama yaitu kesabaran, ketabahan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menyampaikan ajaran Allah. Sehingga gelar ini menjadi simbol kekuatan spiritual dan moral para nabi tersebut dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Selanjutnya, di sini yang tadi sebelum Bapak jelaskan, nah kenapa itu, siapa saja sih yang dapat gelar Ulul Azmi itu? Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ada 5 nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nah, yaitu ada yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua ada Nabi Ibrahim, yang ketiga ada Nabi Musa,
dan yang keempat ada Nabi Isa, dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya apa yang menyebabkan mereka itu mendapatkan gelar Ulul Azmi? Nah, yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah nabi pertama yang mendapatkan gelar Ulul Azmi karena ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa dalam berdakwah menyebarkan Islam. Nabi Nuh alaihissalam ini itu berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi yang beriman itu dapat dihitung dengan jari, hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Artinya itu bisa jika dihitung ratanya, maka setiap 100 tahun itu Nabi Nuh berdakwah, itu hanya 8 orang yang ikut menjadi kaumnya Nabi Nuh. Bayangin, dari 950 tahun, pengikutnya itu cuma 80 orang. Maka kalau kita bagi setiap 100 tahun setiap tahun Nabi Nuh itu berdakwah, maka hanya ada 8 orang yang ikut menjadi kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi Nabi Nuh itu tetap bersabar dan terus bersabar. Dan ketabahannya itu menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya azab itu ditetapkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Oke. Selanjutnya itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang kedua yang mendapatkan gelar Asmi karena ketabahan dan kesabarannya yang sangat luar biasa dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, Nabi Ibrahim ini sejak kecil sudah kritis terhadap ketuhanan, sering berdialog dengan orang tua dan kaumnya. Saat remaja, Nabi Ibrahim ini berani menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya hingga akhirnya dibakar oleh Raja Namrud. Namun Allah menyelamatkannya setelah hijrah ke Palestina. Nah, beliau ini berdakwah kepada Bani Israel dan menikah dengan Siti Sarah serta Siti Hajar dalam ketaatannya kepada Allah. Nabi Ibrahim beberapa kali menempuh perjalanan jauh antara Palestina dan Mekah. Ia menerima 3 perintah besar, membawa Siti Hajar dan Ismail ke Mekah yang tandus. Lalu beliau juga bersedia menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ujian tersebut dijalani dengan kesabaran dan ketabahannya Nabi Ibrahim, sehingga akhirnya Allah memberikan pertolongan dan kemuliaannya kepadanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi ketiga yang mendapatkan gelar Ulazmi karena ketabahan dan kesabarannya yang sangat luar biasa dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Nabi Musa juga ini dikenal dengan nabi yang dapat berdialog langsung dengan Allah sehingga diberi gelar Kalimullah. Beliau juga menghadapi raja yang sangat kejam dan mengaku sebagai Tuhan, yaitu Raja Fir'aun, yang memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki untuk menyelamatkan Musa, ibunya mengampungkan beliau di sungai saat masih bayi. Musa ini juga diuji saat berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Dengan mukjizat tongkat yang diberikan Allah, Musa memimpin penyelamatan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Akhirnya, Raja Fir'aun dan tentaranya itu tenggelam di Laut Merah saat mengejar mereka, menandai kemenangan Musa atas kezaliman Fir'aun. Selanjutnya itu ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini merupakan Nabi dan Rasul Azmi keempat yang juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangannya itu yang dialami oleh beliau dalam berdakwah. Namun kesabaran dan ketabahan beliau itu membuat termasuk dalam kategori atau gelar ul azmi. Tantangan ini juga yang dihadapi Nabi Isa adalah menyampaikan dakwah kepada para pendeta Yahudi. Nah, kaum Yahudi ini juga selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan menduskan ajaran beliau. Ke Keandipun Nabi Isa
telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau. Namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Platus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib, namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuza al-Asyayuti, atau yang bisa disebut Yudas Iskariot, yang diserupakan oleh Allah dengan wajah yang sangat mirip Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan penutup para nabi yang mendapatkan gelar Al-Azmi karena ketabahan dan kesabarannya yang sangat luar biasa ini dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, Nabi Muhammad ini juga dari sejak kecil beliau sudah mengalami masa sulit, menjadi yatim piatu dan harus dibesarkan oleh pamannya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau juga menghadapi penentangan keras dari masyarakat Mekah, termasuk dari pamannya sendiri, Abu Lahab, serta mengalami boikot sosial terhadap keluarganya. Meskipun banyak mendapat kehinaan dan tekanan dari masyarakat tersebut, Nabi Muhammad juga tetap sabar dan teguh menjalankan tugas dakwahnya. Lalu mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam hingga saat ini. Selain itu juga peristiwa Isra Mi'raj juga menjadi mukjizat penting yang menegaskan kedudukan beliau sebagai nabi. Kesabaran dan keteguhan hati Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai ujian inilah yang menjadikan layak mendapatkan gelar Ulazmi. Oke, lalu pelajaran yang bisa kita ambil setelah mempelajari keteladanan Nabi Ulul Azmi, pesan penting untuk siswa adalah agar kita meneladani kesabaran, keteguhan hati, dan ketabahan para nabi tersebut dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup. Ulul Azmi juga mengajarkan bahwa keberhasilan dan kemenangan hanya dapat diraih dengan ketekunan, keimanan yang kuat, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun menghadapi kesulitan yang sangat besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk tidak mudah menyerah, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Dengan meneladani spiritual azmi, kita dapat menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan bijak dalam menghadapi masalah tersebut, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga keteladanan para nabi ini menjadi inspirasi yang terus menyinari langkah kita dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari salah. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi